Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dan maka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju yang selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, beberapa waktu kita sudah tidak ketemu ya, atau terlambat bikin video. Semua itu adalah efek daripada HP kita yang bermasalah. Ternyata ya kepenuhan data, kepenuhan proyek di dalamnya. Maka perlu dihapus, perlu dibersihkan sehingga bisa digunakan kembali untuk kita bertemu dalam kisah-kisah risalah Islam. Baik saudaraku, Rukusmen 13 yang sudah kita lalui sudah 4 bagian. Pertama, niat sudah. Yang kedua, tegak berdiri betul. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Fatihah. Nah, sekarang kita masuk kepada ruku. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah perintah Allah dan Rasul. Dan banyak mengikuti tata cara orang-orang terdahulu di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan Rasul. Contohnya ruku. Nah, ruku ini kan Nabi Muhammad itu yang menyampaikan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita. Nah, bagaimana caranya Nabi Muhammad itu bisa tahu seperti itu? Nah, ternyata beliau mendapatkan pelajaran pada Allah Rasul melalui Jibril. Nah, seperti yang pernah kita dengarkan pada surat Ali Imran ayat 31. Itu terang saudaraku, jelas. Apa bunyinya? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ini kan jelas ini. Jibril ngomong kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Ingat itu. Nah, apa kata Jibril? Katakan hai Muhammad. Sampaikan hai Muhammad. Ajarkan hai Muhammad. Tentang apa itu Jibril? Nah, kalau kamu, maksudnya Muhammad dan kaumnya, mencintai Allah, maka ikut aku, kata Jibril. Ikut aku. Nah, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah, dikasihi, disayangi, bahkan diampuni dosa kalau kamu ikut aku. Nah, tentu Muhammad bertanya, ikut kemana wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, ikut ke tempat di mana awal penyembahan itu dimulai. Sujud itu dimulai. Ketaatan itu dimulai. Nah, akhirnya ini dibuktikan oleh Allah dan Rasul kepada kita semua melalui kisah Isra wal Mi'raj itu. Nah, kisah Isra wal Mi'raj itu menunjukkan bahwa Muhammad setuju ikut Jibril. Demi apa? Ya demi dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, demi diampuni dosa-dosa di tempat itu. Nah, persoalannya Muhammad kan belum tahu tempatnya di mana. Kan belum tahu. Nah, makanya dia ikut. Dari Mekah. Ya, dari Mekah. Yang di situ ada tempat sujud yang diharamkan untuk sujud pada saat itu ya. Namanya Masjidil Haram. Dibawa ke tempat sujud yang jauh. Yaitu Palestina itu. Namanya Masjid Aqsa. Nah, pada waktu itu, maaf saudaraku, Masjid Aqsa itu tidak ada bangunannya itu. Kalau ada juga sudah pernah hancur dan dihancurkan rata dengan tanah. Nah, di momen Nabi Muhammad itu bangunannya tidak ada.
Makanya saudara-saudara kita dari agama seberang kan sempat memprotes, bahkan mentertawakan. Fakta sejarah, data sejarah mengatakan di situ tidak ada bangunan. Nah, kalau toh ada bangunan setelah zaman Umar ibn Khattab, artinya beberapa tahun kemudian setelah Nabi wafat, baru ada bangunan, yaitu Masjid Al-Aqsa sekarang itu. Nah, itu saudaraku. Nah, kita harus menjelaskan ini. Kita harus paham ini. Jadi, masjid itu artinya tempat sujud. Dia bisa lapangan, dia bisa kebun, dia bisa kantor, dia bisa rumah, bisa apa saja. Kalau tempat sujud. Nah, kebenaran masjid dalam artian sekarang itu ada rumahnya, ada gedungnya, ada lokasi dalam bentuk aman dari hujan dan panas. Kita lupa kalau masjid itu artinya adalah tempat sujud. Ya tidak mesti ada bangunannya juga gitu. Nah, jadi kitab Quran ini tidak salah, tidak keliru. Nah, kesanalah Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril. Kesanalah Nabi Muhammad ikut dengan Jibril. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah itu jika kamu mencintai Allah, hai Muhammad dan kaumnya, ikut saya. Itu real, ada sejarahnya, ada faktanya. Muhammad itu ikut Jibril. Nah, kemudian dari sanalah Jibril membawa Muhammad naik kemana? Naik ke langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit 7. Sampai ke surga. Nah, di surga itulah Jibril mengatakan, nah disinilah wahai Muhammad, Allah dan Rasul itu nyata pada diri sosok wujud sertanya. Nah, para malaikat waktu itu diperintahkan untuk ruku dan sujud kepada beliau. Karena Allah dan Rasul nyata pada beliau. Nah, maksud Jibril itu membawa Muhammad ke tempat itu agar Muhammad mengajarkan ini kepada kaum dan umatnya. Itu saudaraku maksudnya itu. Karena dalam ajaran Islam itu kita tidak boleh membicarakan kata kalau tidak ada ilmunya. Tidak ada pengetahuannya, tidak ada pengalamannya. Itu alasannya kenapa terjadinya Isra wal Mi'raj untuk diperlihatkan kepada Muhammad itu. Tentang ayat, tentang tanda Tuhan yang pernah ruku dan sujud di hadapan Tuhan saat itu. Makanya kita temukan pada surah Al-Baqarah ayat 43, bunyinya begini, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'aroki'in. Dirikan sholat, bukan kerjakan. Kalau kerjakan itulah yang kita lihat di masjid-masjid, di rumah, di lapangan seketika hari raya, itu kerjakan. Tapi kalau dirikan, ya diri itu yang mendirikan keberadaannya. Apa itu diri? Mana itu diri? Ya ruh itu. Ruh itu diri, dia menyatakan keberadaannya. Apa keberadaannya? Kesadaran. Keberadaan ruh atau diri sebenarnya pada kita itu adalah kesadaran, saudaraku. Terjadinya kesadaran adalah gabungan antara ingatan dan perasaan. Ingatan dan perasaan digabung, maka muncullah kesadaran. Itulah diri. Munculkanlah keberadaan diri. Itulah kesadaran, saudaraku. Nah, napak tilas yang dilakukan oleh Jibril kepada Muhammad itu menunjukkan tempat yang sebenar-benar tempat. Fakta gitu nah. Maka diperintahlah oleh Jibril Muhammad ini membawa kaum dan umatnya ke tempat itu. Melaksanakan sholat atau hubungan rasa batin kepada Allah dan Rasul. Yang nyata pada waktu itu adalah wujud sertanya. Siapa beliau wujud sertanya? Tidak ada sejarah yang menceritakan tentang itu kecuali Adamlah orangnya, saudaraku. Adam. Maka
ada kalimat yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita sering mengarahkan ini kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Sering. Apakah itu salah? Jawabnya tidak juga. Karena pada saat itu yang baru kita ketahui. Ternyata dalam sejarah, dalam fakta, dalam data, belum pernah terjadi Nabi Muhammad itu dihubungi oleh Allah langsung. Belum pernah terjadi. Allah berhubungan dengan dia langsung, belum pernah terjadi. Selalu saja Jibril, 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 Jibril. Tidak ada Allahnya. Begitu. Bahkan Nabi Musa pun pernah menghadapi suatu kejadian yang kata Allah itu tersebut ternyata bukan Allah juga gitu. Kan ada itu. Seketika beliau itu berkata, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendak-Ku dan dirikan sholat. Di dalam sholat yang kau ingat adalah aku, wahai Musa. Semua kita mengatakan itu Allah. Padahal kita tahu Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa. Tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya itu. Nah, pada waktu itu dia bersuara, dia berkata, berbentuk dan berupa. Makanya disuruh ingat. Apakah benar Allah itu? Ternyata dia hanya mengatakan kata Allah. Bukan dia Allah. Dia hanya mengatakan kata Allah. Bukan dia Allah. Siapa dia? Wujud serta Allah. Yang dilihat oleh malaikat pada saat itu. Malaikat rukuk dan sujud kepadanya. Karena padanya sudah nyata Allah dan Rasul. Nah itu kadang-kadang kita ceroboh di dalam menangkap suatu persoalan. Karena kita adalah orang yang belajar, orang yang membaca buku, orang yang mendengar pendapat guru ke guru. Jarang kita menyelami ajaran agama ini secara akal fikir. Kita takut berakal, kita takut berfikir tentang ajaran agama. Padahal akal itu Allah berikan kepada kita untuk berfikir. Memikirkan apa? Memikirkan agama itu sendiri. Itu saudaraku. Nah, jadi Nabi Muhammad ini tidak pernah, sekalipun tidak pernah berhadapan langsung dengan Allah. Selalu dengan Jibril. Silakan lihat datanya di Al-Quran dan di hadis. Silakan, sekali aja. Tidak ada. Jadi yang telah berhubungan Allah dan malaikat kepada dia di atas Nabi, itu adalah Rasul dirasulkan. Siapa? Buka data, buka sejarah. 30 juz kitab Quran, 114 surat. Ya, 6.666 ayat. Lihat satu saja ayat menjelaskan Muhammad itu berbicara langsung dengan Allah. Tidak ada. Berurusan langsung dengan Allah. Tidak ada. Termasuk nabi-nabi lain. Tidak ada. Bahkan Musa pun walaupun sudah mendengar kata inani anallah, ternyata bukan juga. Itu alasannya kenapa kita katakan bahwa yang berhubungan dengan Allah itu adalah ayahanda Adam, saudaraku. Ayahanda Adam. Allah sendiri menjadikan dengan tangannya. Dalam bentuk rupanya dia. Modalnya, tanah yang suci lagi disucikan. Tidak berbapak, tidak beribu. Tidak melalui proses dikandung. Kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, mati. Tidak. Kemudian Allah nyata padanya. Rasul nyata padanya. Seketika aku sempurnakan dia dengan cara aku tiupkan rohku padanya. Maka wahai para malaikat, rukuk dan sujudlah kepadanya. Tunduk dan sujudlah kepadanya. Ini jelas, saudaraku. Jelas bahwa sejarah ini mengatakan bahwa yang berhubungan langsung kepada Allah itu hanya Adam. Tidak ada yang lain. Nah, itu. Begitu juga malaikat. Tidak ada nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali yang malaikat
tunduk dan sujud kepadanya, rukuk dan sujud kepadanya, kecuali kepada Adam. Hanya iblis itu laknatullah. Dia tidak berani menggoda Adam, tapi menggoda keturunannya. Dengan cara menulis dengan tangannya, ya, dikatakan ini dari Allah. Dia berkata kemana-mana, dia katakan itu dari kitab, padahal bukan dari kitab, daripada diri mereka. Dia katakan ini pada Allah, ternyata tidak, ternyata dari diri mereka. Itu sudah berkali-kali saya sampaikan ayatnya, bahwa manipulasi iblis melalui antek-antek itu sangat luar biasa. Menjadikan kita buta. Siapa itu? Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Sebenarnya Allah dan malaikatnya sudah berhubungan kepada dia. Ya, ada nabi itu rasul yang dirasulkan, saudara. Orangnya cuma satu. Tidak dua, tidak tiga. Itu. Nah, situlah Nabi Muhammad ini dibawa oleh Jibril. Di sini Muhammad aras di bumi. Beliau duduk bertahta di sini. Waktu itu para malaikat rukuk dan sujud kepadanya. Karena pada beliau nyata Allah dan Rasul. Dan itu dilakukan oleh malaikat ada pada kitab, saudaraku. Baik kitab orang Nasrani, Yahudi, bahkan kitab-kitab orang kuno mengakui ada malaikat itu sujud kepada Adam itu. Ada. Hanya kita yang bukan tidak tahu, tapi kita lupa. Nah, kesanalah Nabi Muhammad diajak oleh Jibril. Makanya ada perintah waqimus sholatah. Dirikan sholat. Diri itu nyatakanlah dalam bentuk ingatan dan perasaan. Akhirnya kesadaran. Itulah diri. Diri yang mendirikan dirinya. Hubungkanlah rasa itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada ayahanda Adam. Di surga itu, saudaraku. Itu yang maksud dengan wa'aqimus sholah. Kemudian wa'atuz zakah. Bayar zakat. Kenapa kita membayar? Karena kita sudah mengambil, sudah menerima, sudah mendapatkan. Apa itu? Roh, tubuh, dan kehidupan. Lalu bagaimana cara itu Pak Abu membayarnya itu? Wa'atuz zakah itu membayar zakat. Ya, pengertian membayar itu kan tidak hanya dengan uang. Kadang-kadang benda dengan benda, barang dengan barang namanya barter. Karena ini adalah masalah kebatinan, hadirnya diri kita dalam bentuk ingatan, perasaan yang seperti kesadaran tadi, itu sudah membayar. Untuk apa? Untuk dizakati, untuk dibersihkan, disucikan. Jadi kita datang ke sana itu untuk itu, saudaraku. Untuk dizakati, untuk dibersihkan, dimandikan, disuci dan cisah. Biar rapi kembali itu. Bagaimana prosesnya Pak Bu? Ya itu tadi. Sebab kita ini kotor. Karena banyak kebutuhan, banyak kepentingan, banyak kehendak. Karena dalam diri kita ada hawa, nafsu, dunia syaitan. Hawa namanya roh rehan. Nafsu namanya roh rahmani. Dunia namanya roh jasmani. Syaitan namanya roh idafi. Dia punya kepentingan, punya kebutuhan terhadap duniawi. Rumah, kendaraan, baju, makanan, minuman, dan berbagai macam. Wujudnya itu ada ini. Kalau roh tidak punya kebutuhan di situ. Roh tidak punya harapan untuk itu. Nah, sewaktu roh tadi mengendalikan hawa nafsu dunia syaitan, roh rehan, rahmani, jasmani, idaf yang saya ceritakan tadi, di situ banyak kekeliruan, kesalahan, bahkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita berbohong, kita menipu, mengambil hak orang lain, memperkaya diri, bahkan terang-terangan jadi koruptor. Itu kan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu dan syaitan kita. Roh rehan rahmani jasmani idafi kita yang dalam bentuk tubuh badan jasad ini.
Nah, tetapi bagi kita, orang baik, orang benar, orang jujur, orang ikhlas, itu tidak terjadi, saudaraku. Kita menjadi koruptor itu tidak terjadi. Kita menjadi orang yang benci, iri, dengki, hasut, benar itu tidak terjadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada kejadiannya, walaupun sedikit. Itu gunanya kita wa aqimus shalah. Tegakkanlah diri itu. Jangan kita artikan tegakkan diri itu dalam bentuk tegaknya tubuh badan jasad, beda. Tegakkan itu artinya nyatakanlah keberadaan diri dalam bentuk kesadaran. Sadar dia melakukan perbuatan itu. Di tempat itu, di hadapan Tuhan itu. Untuk apa? Untuk dizakati, dibersihkan. Nah, itulah yang disebut pada surat Al-A'raf ayat 43 itu. Wa nazza'na ma fi sudurihim min gilin tajri min tahtil anhar. Di situ kami cabut penyakit hati dalam dada mereka dalam bentuk dendam, benci, iri, dengki, semua persoalan itu. Itulah momentum di mana kita dizakati, dibersihkan, disucikan oleh Allah Rasul via ayahanda Adam. Di dalam surga itu, saudaraku. Ini jelas ceritanya ini. Jelas kisahnya ini. Nah, kejadian itulah, proses itu disebut dengan syafaat. Syafaat itu artinya adalah obat. Syafaat itu salah satunya sifat, obat. Atau pertolongan, atau usaha Allah dan Rasul untuk mensucikan kita. Agar kita bersih, agar kita sehat. Sehat pemikiran, perasaan, perbuatan, semuanya. Maka dikatakan oleh Allah pada surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ruh itu sakit. Pembenci, pendendam, hasud, fitnah, tambah pada sombong. Efek dan pengaruh pada hawa nafsu dan syaitan tadi. Tidak dicabut-cabut, maka berjangkitlah penyakit itu. Bertambah-tambah penyakit itu kepada tubuh, badan jasad kita. Jadi semua penyakit yang dirasakan oleh manusia, apakah itu darah tinggi, stroke, jantung, macam-macam itu dimulai dari penyakit hati, saudaraku. Tidak ada dalam Al-Quran itu, janganlah kamu makan nasi, nanti kamu diabetes. Jangan makan gula, nanti kamu diabetes. Jangan makan sirup, nanti kamu diabetes. Tidak ada. Tidak ada ayat kayak gitu. Janganlah kamu makan daging, lemak, gaji, jeroan. Nanti kamu kolesterolan, darah tinggi. Tidak ada. Yang adalah penyakit hati itu yang bertambah-tambah. Maka dihukumlah kita oleh Allah dalam bentuk penyakit tubuh. Jadi penyakit tubuh itu sebenarnya hukuman, saudaraku. Hukuman, sehingga kita tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Itu hukuman semua. Kenapa? Dimulai pada penyakit hati. Kan tidak mungkinlah Allah mengharamkan nasi. Mengharamkan makan tebu, makan buah yang manis, makan gula. Kok diharamkan bagi kamu makan nasi? Tidak ada. Diharamkan bagi kamu makan daging kambing. Tidak ada. Tapi itu hukuman, saudaraku. Hukuman karena penyakit hati tidak dicabut-cabut oleh Allah. Dia merambah, dia melimpah, dia bertambah-tambah ke tubuh kejadiannya. Itu hukuman. Jangan pernah kita mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Jangan, saudaraku. Makanya Allah bertanya, siapakah yang berani mengharamkan yang sudah Allah halalkan? Yang berani itu ya kita-kita ini yang mengatakan jangan makan nasi, jangan makan kambing, jangan makan gula, macam-macam. Kamu kan diabetes, tidak boleh. Nah, padahal itu hukuman, bukan larangan. Hukuman itu, dihukum kita. Karena penyakit hati dalam dada itu tidak pernah dicabut. Tidak pernah dibersihkan diri ini. Padahal kita sholat, kata kita. Padahal Allah tidak pernah bertemu dengan kita di sana.
Rasul tidak pernah bertemu dengan kita di sana. Adam pun tidak pernah bertemu dengan kita di sana. Kita hanya ritual. Kita melaksanakan sholat itu karena ketakutan, saudaraku. Takut nanti kena siksa neraka. Takut nanti tidak dapat surga. Kita beribadah karena ketakutan. Bukan karena pengetahuan, bukan karena pengalaman, bukan karena kewajiban kita untuk melakukan kegiatan ini. Itu. Nah, jadi wa aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa atu zakah. Begitu cara kita itu. Warka'una ma'aroki'in. Jelas kalimat itu, saudaraku. Rukulah kamu beserta orang yang ruku. Siapa yang pernah ruku di situ? Siapa? Para malaikat. Siapa yang pernah sujud di situ? Siapa? Para malaikat. Semuanya kejadian itu di surga, saudaraku. Di surga kejadian itu. Kesanalah Nabi Muhammad diajak oleh Jibril untuk melihat langsung mana Allah, mana Rasul, pada siapa dia nyata. Ya pada ayahanda Adam. Kan bertemu Nabi Muhammad dengan ayahanda Adam di langit yang pertama. Karena ayahanda Adam itu kuncen, pemegang kunci langit, saudaraku. Dengan siapa engkau Jibril? Datang dengan Muhammad. Dengan orang yang mau sifat terpuji. Sifatnya sidik, amanah, tak dipotong. Baru terbuka pintu langit pertama itu. Bertemulah Muhammad dengan ayahanda Adam. Berkata Jibril, wahai Muhammad, ini adalah ayahandamu Adam. Oleh Adam dipeluklah Muhammad itu. Selamat datang anak yang soleh, nabi yang soleh. Sedikit pun Muhammad tidak menyadari siapa itu Adam, siapa itu Jibril. Tidak menyadari. Karena tidak tahu. Adam dan Jibril itulah satu kesatuan yang saat itu terpisah dalam ingatan Muhammad, dalam rasa Muhammad, dalam kesadaran Muhammad. Padahal dia adalah satu, saudaraku. Adam itulah laki-laki perkasa Tuhan yang padanya nyata Allah Rasul, yang malaikat sujud kepadanya. Jadi laki-laki perkasa itu artinya, kalau bahasa Ibrani, laki-laki perkasa itu Gibra. Artinya Gibra, itu artinya laki-laki perkasa. Il Tuhan. Gibrail, laki-laki perkasa Tuhan. Siapa dia? Ayahanda Adam. Maka diadopsilah bahasa ini oleh orang Arab, bukan Gibrail tapi Jibril. Kita katakan pula dia malaikat. Bukanlah. Dia itu raja maharaja daripada segala sesuatu. Padanya nyata Allah dan Rasul. Raja malaikat dia itu. Bukan malaikat. Dialah yang mengatur langit dan bumi. Mengatur hukum awal dan akhir. Atas perintahnya para malaikat bekerja dengan izin Allah dan Rasul. Termasuk terhadap kaum Samud. Badai Topan. Zaman Nabi Hud. Banjir Bah zaman Nabi Nuh. Hancurnya Sodom Gomora zaman Nabi Lut. Itu kan perintah dia semua. Yang dilakoni oleh para malaikat atas izin Allah Rasul. Hebat beliau ini, saudaraku. Tapi kita lupa dengan kisah ini. Yang kita tahu dia terusir. Dia menangis minta ampun. Karena dia bersalah. Tanpa kita sadari kalau dia itulah khalifah, pengganti Allah. Dia itu diangkat oleh Allah. Tidak mungkin Allah itu salah angkat, saudaraku. Salah tunjuk. Tidak mungkin. Apalagi dia adalah wujud serta Allah. Padanya ada Allah, padanya ada Rasul. Bagaimana mungkin itu? Dia lakukan keliru kesalahan itu. Tak mungkin. Inilah manipulasi sejarah melalui kitab-kitab yang ditulis oleh manusia setelah para nabi-nabi itu wafat, saudaraku. Tapi kita tidak sadar. Atau belum sadar. Makanya seketika Taurat diotak-atik oleh orang Yahudi, diperbaiki oleh Nabi Daud. Zabur, kitab Daud diotak-atik juga diperbaiki oleh Isa ibnu Maryam. Nah, Injil ibnu Maryam tadi diotak-atik oleh kaumnya, diperbaiki oleh Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, kalau kitab Quran yang dijelaskan oleh Muhammad bin Abdullah ini diotak-atik oleh kaumnya, siapa yang akan memperbaiki?
Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah ini. Kecuali kaum dan umatnya yang berpikir tentang itu. Makanya agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi seseorang tanpa digunakan akalnya untuk berpikir tentang agama. Kan jelas, adinu wal aklu ladinu liman la akla lah. Agama itu akal. Tidak ada akal itu bagi seseorang kalau dia tidak memikirkan agama itu. Makanya min qabl hudal linasi wa antal furqan. Sebelum kau turunkan petunjuk bagi manusia berupa Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, akal dulu atau furqan dulu diturunkan kepada kita ini. Agar kita bisa mencerna, agar jangan dimanipulasi oleh orang, ditipu oleh orang. Terutama masalah ayahanda Adam ini, saudaraku. Habis-habisan kita tertipu. Padahal sejarahnya terang, jelas. Allah berhubungan dengan dia, malaikat berhubungan dengan dia. Bahkan malaikat sujud kepada dia atas perintah Allah. Di mana? Di dalam surga, mengalir air 4 di bawahnya. Sungai air tawar, sungai susu, sungai arak, sungai madu. Disitulah dicabut dari hati dada kita. Itulah syafaat namanya. Bukan nanti syafaat itu. Hari ini, saudaraku. Maka kita dengar, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalimat itu tidak salah. Tidak salah. Kalau Nabi itu artinya pembawa. Muhammad itu orang yang membawa sifat. Nah, kita belum tahu sifat ini apa terpuji, apa puji. Kalau puji, benar Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau terpuji, hanya Adam orangnya. Nah, ditekankan dengan kalimat sallallahu, telah berhubungan Allah dengan dia. Itu pasti Adam, bukan Muhammad bin Abdullah. Maka saya katakan, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalimat itu tidak salah. Tapi kita memahaminya keliru, saudaraku. Kita kira Muhammad bin Abdullah. Bukan. Muhammad bin Abdullah itu tidak pernah Allah berhubungan dengan dia langsung. Tidak pernah. Yang berhubungan langsung dengan Allah itu hanya Adam. Malaikat pun juga berhubungan dengan Adam. Makanya saya sadar. Ya, saya tahu betapa banyak saudara kita itu yang kecewa dengan saya. Tentang terjadinya perubahan kiblat kajian ini. Tapi ini fakta, saudaraku. Fakta. Bahkan ada yang mengatakan, apanya tahu Abu Fikri itu? Tidak mungkin Abu Fikri itu lebih tahu daripada orang tua kita. Ya pastilah lebih tahu dia daripada saya. Tapi masalah kebenaran ini tidak ada orang tua, tidak ada anak. Dia akan muncul pada siapapun yang Allah kendaki gitu. Ini tengah malam saya berbicara, saudaraku. Jam berapa ini? Pukul 3 kurang 5 menit malam. Berarti setengah 3 kita mulai tadi. Nah, apa yang saya sampaikan ini hasil konsultasi saya dengan yang punya konsultasi. Tidak mudah kita menyampaikan sesuatu itu tanpa ada fakta dan data, saudara. Sengeri apapun ceritanya, kalau ada fakta dan datanya, tidak apa-apa, sampaikan saja. Pak Abu Fikri mengalihkan dari Muhammad bin Abdullah kepada Adam, mana faktanya, mana datanya. Sederhana saja. Telah berhubungan Allah dan malaikat kepada dia. Katakanlah Muhammad bin Abdullah, oke. Tolong tunjukkan satu saja dalil. Satu saja data tentang Muhammad ini berhubungan langsung dengan Allah. Ada enggak? Baik di Quran ataupun hadis. Ada enggak? Satu saja. Enggak ada, saudaraku. Yang ada cuman Jibril yang berhubungan dengan beliau. Jibril yang bersama dengan beliau. Dan Jibril yang menuntun mengajar beliau. Sama dengan nabi-nabi lain. Lagi Musa saja sudah ngomong Allah di situ. Ternyata bukan Allah juga. Apalagi Muhammad. Tidak. Harus jujur kita. Yang berhubungan langsung dengan Allah itu hanya Adam. Jelas kalimat itu. Jelas sejarah, jelas faktanya. Diakui oleh semua orang. Ahli sejarah mengakui, ahli agama mengakui, semua agama mengakui itu. Itu saudaraku. Jadi kita membahas tentang ruku tadi, itulah pengalaman Nabi Muhammad. Di sanalah Muhammad datang ke surga tadi, ya kan? Di sanalah aras di bumi, Ayahanda Adam duduk. Dan aras itu para malaikat sujud kepadanya di sana.
para malaikat ruku padanya. Maka diperintah kita warka'una ma'aroki'in. Rukulah kamu beserta orang yang ruku. Artinya, sebagaimana malaikat melakukan ruku di hadapan Adam, bahkan sujud, itu yang kita lakukan. Di mana? Di dalam surga. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Oh, tapi Pak Abu Fikri kan kita kan belum pernah lihat surga. Bahkan surga itu tidak pernah terlintas di mata hati, tidak pernah terlintas di dalam perasaan hati, dan tidak pernah terlintas pula bagaimana pendengaran hati menangkapnya. Tidak pernah itu. Nah, di sini baru kita jelaskan. Ingat ya, sholat itu, hubungan rasa batin itu hanya bisa dilakukan di dalam sorga, saudaraku. Tidak di luar itu. Jadi sorga yang diceritakan tentang Isra wal Mi'raj itulah sorga di luar diri kita. Sorga dalam kisah dan cerita. Apakah itu ada? Kita tidak tahu. Kita belum pernah lihat. Kita hanya percaya-percaya saja. Karena Allah Rasul melalui Jibril mengatakan surga itu ada. Kita percaya, tidak mungkin Allah Rasul bohong, Jibril bohong. Tetapi Allah Rasul mengajarkan juga, surga yang di sono itu terlalu jauh untuk kalian pikirkan. Karena dia tidak pernah terlintas di mata hati, tidak pernah terdengar di telinga hati, dan tidak pernah terasa di pada hati itu sendiri. Ya karena kita belum pernah melihatnya. Ternyata surga bagi kita saudaraku, surga bagi kita saudaraku, itu adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian hati. Itulah surga bagi kita saat ini. Yang mengalir sungai di bawahnya itulah sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Hanya orang itu yang bisa masuk surga. Itu maksudnya. Jadi kalau ingin menghubungkan rasa batin kita kepada ayahanda Adam, wujud serta Allah dan Rasul, sholat nama itu harus di dalam surga. Harus dalam situasi bahagia, damai, dan sejahtera batin kita. Di bawahnya mengalir air sungai, sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu 4 sifatnya saudaraku. Kalau tidak dengan sifat yang 4 itu tidak bisa kita masuk surga. Jangankan masuk surga, masuk langit 1 aja tidak bisa. Kan ditanya oleh Adam tuh, hai Jibril, dengan siapa engkau? Dengan orang yang membawa sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dalam pasal ini dengan Muhammad. Kalau kita tidak bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, jangan berharap saudaraku masuk langit 1-7, bahkan surga. Dalam bahasa lain, jangan berharap bisa menghubungkan rasa batin kita kepada Allah dalam rasa bahagia kita. Kalau kita tidak pernah bahagia, karena kita benci melihat orang, iri dengki orang, hasut fitnah melihat orang. Bahkan kita memberangus orang, membunuh orang, merampas hak orang. Tidak bisa. Itu neraka semua itu. Tidak ada Jibril membawa Muhammad itu ke neraka. Melihat Muhammad, kamu sholat di sini ya, di neraka. Tidak ada. Tidak ada. Muhammad diajak oleh Jibril itu ke surga. Di situ tempat ayahanda Adam bertahta, di atas aras di bumi. Di situ malaikat rukuk dan sujud kepadanya. Di situ MOU dinyatakan bahwa Adam adalah khalifah Allah. Di situ. Artinya, sholat itu, ya, waktu zakat itu, warkauna ma'aroki'in itu, di dalam sorga, di dalam kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan batin kita. Di bawahnya ada 4 sungai, sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu artinya kita itu benar, karena mau dibenari oleh Allah, diperbaiki oleh Allah. Amanah itu kita adalah kepercayaan Allah. Tabligh itu menyampaikan suara kata Allah Rasul kepada kaum umat atau alam semesta. Fatonah itu jangan ditanya. Kalau orang mengatakan kita pintar, kita cerdas, kita hebat, salah. Kita hanya dibuat oleh Allah seperti itu. Kenapa? Karena 3 sifat tadi sudah kita buat. Apa tahunya kita ini? Kita ini bodoh. Tidak jelas. Kita ini sesat, saudaraku. Hanya Allah yang mengajari kita. Memperjelas diri kita. Dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Yaitu jalan di mana kita bertemu dengan Allah Rasul di dalam sholat.
Kan itu. Nah, untuk menutup video ini, mari kita bacakan Surah Al-A'raf ayat 43 agar kita tahu persis ceritanya, saudaraku. Oke, mari. Nah, inilah dalil dasarnya Pak Abu Fikri mengatakan sholat itu adalah di sorga. Oke, nah Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim. Wa naza'na, kami mencabut. Kami itulah Allah dan Rasul yang nyata pada ayah Adam. Itu tiga itu. Allah, Rasul, Adam. Kami. Ma fi sudurihim, apa yang ada dalam dada mereka dalam bentuk penyakit hati, mulai dari pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasut, pinata, malu, dan sombong, benci, dendam, dan menghancur. Itu 17 jumlahnya, saudaraku. Harus dibersihkan 17 kali. Dengan 17 kali ruku, saudaraku. Di dalam sorga kejadiannya itu. Itulah dia sifat, itulah dia obat, itulah dia syafaat. Bukan nanti, hari ini, saudaraku. Jelas itu pelakunya adalah Allah dan Rasul ayahanda Adam. Mencabut bikin hati dada kita semuanya di dalam surga. Kemudian min ghilin tajri min tahtihal anhar. Yang di bawahnya itu ada 4 sungai. Sungai air susu, sungai madu, sungai arak, sungai air tawar. Kan jelas itu. Nah, wa qalu alhamdulillahillazi hadana lihaza. Maka orang-orang yang sudah sampai di sana, kajian dan pahamnya, dia mengatakan, alhamdulillah itu yang mengajak mereka ke sana. Ya, yang menunjukkan mereka ke sana itu, ya alhamdulillah namanya. Alif lam itu Allah, hamdu itu beliau. Siapa beliau? Sifat dia itu bagian daripada Allah. Tidak nyata dia, mereka nyata pada ayahanda Adam. Itu yang mengajarkan. Tapi sewaktu dia mengajarkan kepada putra-putranya beliau, dari Idris sampai Nabi Muhammad, termasuk kita, namanya bukan Adam, tapi laki-laki perkasa Tuhan atau Jibril. Harus paham kita itu, saudaraku. Kemudian, wa ma kunna linahdiya laula an hadanallah. Nah, kami tidak akan bisa tahu cerita ini, kisah ini, kalau bukan diajarkan, ditunjuki oleh Allah melalui Rasul melalui ayahanda Adam. Dalam bentuk Jibril kepada para nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad, junjungan kita itu. Oke, nah, lakot ja'at rusulu rabbina bil haqi. Nah, kan jelas itu. Sungguh telah datang rasul-rasul Tuhan kami. Mungkin terlalu ekstrim ya. Sungguh telah datang rasul-rasul Tuhan besar kami, itu Adam. Rasul-rasul itu utusan-utusannya beliau. Kalau beliau kan rasul yang dirasulkan, itu beliau. Tapi beliau juga mengutus rasul-rasul. Putra-putra beliau, mulai pada Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Daud, Sulaiman. Kemudian apa lagi? Yunus, Zulkifli, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad bin Abdullah. Itu putra-putra beliau. Itulah rasul-rasul. Sungguh telah datang rasul-rasul daripada Tuhan besar kami. Tuhan besar kami itu ayahanda Adam, saudaraku. Itu yang harus kita pahami. Kemudian, wanudu antilkumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun. Wanudu, dan diserulah kamu semua itu ke sono. Dalam itu apa? Dalam itu azan. Itu kan seruan daripada Allah Rasul fi ayat Adam melalui para muazin. Kan diseru kita itu. Hayya 'alan sholah. Wahai hambaku, kekasihku, sayanganku, kecintaanku, datanglah kepadaku, membuka rasa batinmu. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk kemenangan kamu. Agar dicabut dalam dada kamu, disehatkan kamu. Nah itu. Di mana? Dijelaskan di sini. Jelaskan.
wa nudu antilkumul jannatu. Uridtumuha bima kuntum ta'malun. Kamu itu diseru ke surga. Ke surga yang dilihat oleh Nabi Muhammad bersama Jibril saat itu, berhadapan dengan Allah, Rasulnya nyata pada ayahanda Adam. Di situ ada 4 sungai, di situ dicabut bikin hati dalam dada. Itu cerita dan kisahnya itu. Tapi untuk kita, surga itu adalah kebahagiaan, kedamaian, ketentraman rasa batin kita. Di dalamnya lah kita sholat. Di dalamnya kita menghubung rasa batin kepada Allah, Rasul, ayahanda Adam. Tidak bisa tanpa kebahagiaan, saudaraku. Tidak bisa. Di bawahnya 4 sungai itu sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itulah 4 sungai itu, saudaraku. Pegang sifat itu. Karena ada dalam surga. Di atasnya kita sholat. Di atas kita berhubungan dengan Allah, Rasul, piada Adam. Itu, saudaraku. Itu sajalah penjelasan tentang ruku. Ruku itu artinya kita menyatakan ketundukan kepada Allah, Rasul. Di situ kita mengatakan subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Maha suci engkau wahai Allah dan Rasul yang nyata pada Adam. Maha besar engkau. Terpujilah engkau. Nah, nanti dibalik oleh ayahanda Adam. Yang kamu sucikan itu siapa, Abu Fikri? Yang kau besarkan itu siapa, Abu Fikri? Yang kamu puji itu siapa? Wah, tentu engkau, hai Tuhan besarku. Engkau, hai Allah dan Rasulku. Wah. Kata ayahanda Adam, ya ndaklah. Kamu ndak mungkin bisa mensucikan aku, Rasul Allah, ndak bisa. Kamu kan kotor, kamu kan jorok, kamu kan penuh noda, kamu kan ada dalam aspal safilin. Aspal itu hitam, panas, menggelegak, ndak bisa. Tapi akulah yang mensucikan kamu dengan izin Allah dan Rasul di dalam surga itu, saudaraku. Aku. Dan akulah yang membesarkan kamu, kesabaranmu. Kemudian akulah yang memuji kamu. Sehingga tidak satu pun malaikat langit dan bumi yang tidak kenal siapa kamu. Karena aku memuji kamu, kata ayahanda Adam. Tentu dengan izin Allah Rasul. Atau dibalik kata Allah Rasul nyata ayahanda Adam. Itu, saudaraku. Nah, kajian ini disampaikan dalam bentuk kajian menuju kajian hakikat. Kalau kita masuk kepada kajian hakikat yang sebenar-benar hakikat, maka ini tidak laku kaji ini, saudaraku. Dalam bahasa lainnya tidak berlaku. Itulah banyak ada kajian syariat, torikat, hakikat, marifat, itiqad, sifat zat. Nah, itu kelas dan tingkatan. Itu hanya metode. Sejatinya Allah itu meliputi segala sesuatu. Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Dia meliputi segala sesuatu. Dengan kita dia jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Kita ada bersamanya, sertanya. Itu sejatinya. Ya kalau sudah seperti itu, untuk apa kita ke sana kemari, naik ke sana naik ke sini? Tidak ada itu. Tetapi ini metode. Metode ini perlu karena kapasitas akal fikir kita tidak sama. Saudaraku ya, bukan saya membatalkan cerita yang sudah-sudah, tidak, tapi itulah kisahnya itu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.